Oke, kita masuk ke materi berikutnya yaitu pengantar filter. Nah, dalam berbagai aplikasi diperlukan mengubah amplitude relatif, ya, amplitude relatif pada suatu komponen frekuensi sinyal atau menghilangkan seluruhnya suatu komponen frekuensi. Nah, itu proses tersebut dinamakan filter. Ada dua jenis dari sistem LTI yang mengubah frekuensi. Yang pertama yang disebut sebagai frekuensi shaping filter. Jadi dari namanya kita bisa melihat ini adalah pembentuk ya. Filter pembentuk frekuensi. Mengubah bentuk spektrum. Yang ini adalah mengubah bentuk spektrum. Jadi tujuan utamanya hanya mengubah, tidak meredam. Nah, baru yang berikutnya adalah frekuensi selective filter. Artinya filter yang menseleksi frekuensi. Ini dirancang untuk melewatkan frekuensi tertentu tanpa distorsi dan meredam atau menghilangkan frekuensi lainnya. Gitu. Seperti tadi pada contoh sebelumnya, itu termasuk yang frekuensi selective filter. Oke, kita balik lagi ke persamaan keluaran dari sistem LTI. Yang ini adalah inputnya dan Hj omega 0 ini adalah respon frekuensi dari suatu sistem. Kalau kita memilih suatu respon frekuensi yang tepat dan metodenya pada domain frekuensi, maka pemfilteran dapat dilakukan. Secara teori, seperti yang sudah ditunjukkan sebelumnya, bahwa kalau kita memilih suatu bentuk sistem, kita membatasi suatu frekuensi tertentu dan misalnya mengenolkan suatu rentang frekuensi tertentu, maka kita melakukan yang namanya filter. Itu secara teori. Nah, ini frekuensi shaping filter. Aplikasi yang sering digunakan adalah sistem audio. Kalau kalian misalnya suka mendengarkan musik gitu ya, mungkin membeli audio yang cukup mahal, kan sekarang ada yang earphone aja sampai harganya di atas 5 juta, ada earphone, headphone seperti itu. Ada earphone yang harganya 15.000, nah, ya, ada yang harganya 300.000, ada yang sampai di atas 1 juta. Nah, kalau kalian punya uang, silakan dicobain satu persatu. Apa sih bedanya earphone yang harganya 15.000, 100.000 atau 300.000 sama yang di atas 1 juta. Nah, jadi bedanya itu ada di sistemnya, bagaimana dia mengolah suara, sinyal suara masukan, sinyal dia musiknya begitu. Jadi dia mengatur, biasanya ada yang dinyatakan sebagai energi frekuensi rendah atau kita sering sebut bass, dan energi frekuensi tinggi atau treble. Nah, dari namanya berarti bass itu berada di rentang frekuensi rendah dan treble ini berada pada rentang frekuensi tinggi. Nah, itu kita udah bisa mengelompokkan gitu. Nah, kadang kalau yang memang mahal gitu ya, earphone-nya atau headphone-nya, ditambahkan pula yang namanya equalizer. Filter equalizer. Ini kalau bass sama treble biasanya kita bisa atur secara manual sama kita sendiri. Nah, kalau equalizer ini biasanya mereka set otomatis untuk apa ya istilahnya, karena kita sudah mengatur biasanya sembarangan yang di sini, maka supaya tidak terjadi sesuatu yang mungkin suaranya menjadi tidak enak, terdistorsi dan lain sebagainya, maka kita diatur dengan equalizer supaya suaranya tetap enak didengar agar sesuai dengan karakteristik dari pendengar. Nah, intinya seperti itu. Jadi ada tiga filter di sini. Yang pertama adalah ketiga-tiganya adalah yang shaping, frekuensi shaping, filter untuk frekuensi rendah bass, lalu filter untuk frekuensi tinggi treble, dan filter untuk kedua-duanya atau keseluruhan yaitu yang sistem equalizer. Nah, magnitudo sinyal itu dituliskan dalam bentuk logaritma 20 log 10 basisnya Hj omega. Jadi kita melihat sistemnya di sini. Respon frekuensi dari sistem atau disebut sebagai desibel, disingkat dB. Jadi kalau misalnya dilihat kalau musik gitu ya atau suara sound itu ngomongnya dB gitu. Diturunkan sekian minus dB gitu, sekian dB. Nah, jadi jangan sampai tidak tahu dB itu apa dan bagaimana menghitungnya. Sebagai anak elektro harusnya tahu. Nah, lalu sistem ini dipasang secara cascade, artinya seri, berurutan.
maka keluarannya merupakan perkalian dari ketiga respon frekuensi filter. Jadi bayangkan saja di sini sinyal masukan yaitu AK, E, JK, omega 0T, lalu masuk ke sistem pertama sebut saja H1 J omega 1, lalu masuk ke sistem kedua H2 J omega 2, masuk sistem ketiga dikali lagi H3 J omega 3. Nah, seperti itu. Jadi di cascade atau diserikan, jadi dikalikan semuanya. Nah, ini adalah contoh untuk mengatur energi sinyal frekuensi rendah atau bus. Jadi contoh di sini kita menggunakan switch dua posisi. Yang satu adalah seperti ini, yang satu kita turunkan levelnya menjadi plus 5 dB responnya. Nah, seperti ini. Artinya di sini kita mengatur bisa menurunkan atau meninggikan busnya. Nah, ini adalah frekuensi. Jadi bus itu suaranya di bagian sini. Gitu. Makanya ini switch-nya cuma di sini, nggak perlu ke yang lain. Nah, untuk yang treble, untuk frekuensi tinggi, nah misalnya contohnya menggunakan upper limit dan lower limit. Jadi ini ada limitnya, batasnya. Apakah batasnya akan segini atau batasnya yang ini. Jadi diaturnya lebih fleksibel dibandingkan switch yang tadi. Dia menggunakan batasan di sini. Jadi batas maksimalnya di bagian mana. Nah, ini berarti untuk mengatur meninggikan atau menurunkan suara treble. Seperti itu. Nah, biasanya kalau earphone gitu ya, itu udah diatur dari sananya. Jadi tergantung karakteristiknya kesukaan kita, ya kita belinya ya sesuai dengan karakteristik yang kita inginkan. Jadi memang harus didengarkan terlebih dahulu, dicoba terlebih dahulu. Seperti itu. Kalau dalam beberapa kasus kita bisa menyetelnya secara manual, ada tombolnya untuk menyetel seperti itu. Kita bisa menurunkan bass atau menaikkan atau menurunkan treble dan menurunkannya. Nah, berikutnya ini adalah equalizer. Jadi ini fix. Nah, kelihatan di sini adalah rentang frekuensi rendah dan bagian sini yang frekuensi tinggi. Seperti itu. Jadi ini sebagai kompensasi setelah pengaturan dari bass yang tadi dan treble yang tadi. Jadi kompensasinya di bagian sini. Gitu. Nah, di sini umumnya dia tidak melakukan apa-apa. Jadi tidak banyak diubah di bagian yang tengah ini. Tengah ini adalah bagian yang suara. Biasanya suara dimulai dari sekitar 100, 150, sampai seterusnya. Tergantung dari suaranya, tipe suaranya apa. Seperti itu. Apakah bass, bariton, apa sih? Bass, tenor, bass, bariton lebih rendah ya? Bass ataukah tenor, ataukah suara perempuan, sopran, mezzo sopran, atau alto. Seperti itu. Nah, oke, ini untuk yang audio. Aplikasi lainnya juga pada pemrosesan gambar. Nah, kalian yang suka upload gambar ke media sosial, khususnya Instagram, itu yang bisa ada langsung filternya. Sampai sekarang juga ada filternya ya. Misalnya jadi kalian jadi bening banget gitu ya. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari filter. Yang tadinya mungkin gambarnya redup, bisa dicerahkan. Seperti itu. Yang tadinya kelihatan ada kerutannya bisa dihilangkan. Nah, itu adalah fungsi dari filter juga. Nah, ada yang frekuensi shaping, ada yang frekuensi selektif, tergantung dari keinginannya apa. Kalau misalnya menghilangkan kayak menghilangkan noda gitu ya. Nah, itu berarti yang frekuensi selektif. Tapi kalau misalnya mencerahkan atau menggelapkan atau menggeser istilahnya apa ya, spektrum tuh ya. Jadi menggeser dominan warna, nah itu termasuk yang frekuensi shaping. Nah, salah satu kegunaannya di sini saya hanya menjelaskan yang berupa filter diferensial. Jadi ada suatu filter yang digunakan untuk menurunkan atau melakukan diferensial terhadap sinyal masukan. Kalau misalnya XT-nya seperti ini, artinya keluarannya menjadi seperti ini. Yang berarti frekuensi responnya adalah J omega, hanya J omega saja. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa respon frekuensi ini nilainya akan semakin tinggi, semakin frekuensinya juga tinggi. Jadi seperti garis lurus, linear. Nah,
Di sini dari definisinya diferensial, kalian tahu adalah diferensial atau difference, perbedaan ya. Dari diferensial itu kan kita melihat perbedaan. Maka kita bisa menggunakan filter diferensial ini untuk melihat perbedaan yang sangat signifikan pada suatu gambar atau meningkatkan variasi dan transisi sinyal. Transisi itu perbedaan kan, perubahan seperti itu. Nah, ini kita lihat dulu secara matematis. Hj omega artinya magnitudenya adalah omega. Nah, seperti ini. Kita lihat yang positifnya dulu aja, yang di sisi positif aja. Nah, jadi semakin frekuensinya tinggi, ini akan semakin tinggi juga responnya. Nah, ini adalah fasanya. Jadi di sini dia pi per 2. Nah, fasanya di sini adalah min pi per 2. Nah, di sini discontinue, dia bukan tidak continue di sini. Melompat seperti itu. Nah, ini adalah gambarnya. Apa fungsinya? Nah, salah satu aplikasi filter diferensial adalah untuk meningkatkan tepi atau edge pada pemrosesan gambar. Kita jadi bisa melihat edge atau tepi dari suatu bentuk di dalam gambar. Misalnya, kalau kita nyatakan gambar itu hitam putih aja ya, artinya dia cuma punya satu channel, bukan RGB, RGB atau apa? YMK, ya YMK ya. CMYK, cyan, magenta, yellow, kayaknya apa ya? Ya pokoknya itu kalian kayaknya lebih tahu. Kayaknya apa ya? Saya lupa. Ya pokoknya itu ada yang 4 channel, ada yang 3 channel. Nah, kalau hitam putih artinya dia hanya satu channel. Nah, gambar hitam putih itu bisa dianggap sebagai sinyal waktu kontinu 2 dimensi, yaitu xt1, t2. T1-nya itu kita sebut saja adalah koordinat baris, dan T2-nya adalah kolom. Baris itu berarti yang horizontal ya. Misalnya ini. Nah, ini berarti kan di sini ada suatu nilai-nilai sinyal di sini, titik-titik-titik yang memiliki nilai tertentu. Nah, lalu ke atas juga sama. Nah, ini agak sedikit nyerempet ke digital ya. Kalau digital kan kita punya nilai 0 sampai 255 untuk setiap masing-masing warna. Saya kalau nggak salah 255 itu semakin putih ya. Kalau 0 itu semakin hitam. Saya lupa kebalik atau enggak. Kalau nggak salah sih 255 semakin tinggi brightness-nya, kecerahannya. 0 itu semakin rendah. Artinya kalau 0 semua itu berarti warnanya hitam. Tapi kalau 255 itu artinya adalah putih. Nah, misalnya seperti itu. Nah, XT1T2 adalah kecerahan dari gambar brightness. Nah, oke. Ini adalah contohnya. Ini gambar asli. Ini lihat gelap sebenarnya. Dan setelah difilter kita bisa melihat bagian tepinya. Nah, oke. Saya akan tunjukkan salah satu aplikasi penting dari filter diferensial pada gambar. Oke. Sebentar. Pengolahan. Sorry, salah image. Nah, oke. Di sini kalian melihat suatu kertas. Ada kertas. Yang kertasnya itu ada isi coretan-coretan. Sini ya. Nah, ada gambar ini. Nah, tapi pertanyaannya, kita tahu dari mana sih kita ini adalah kertas nih, yang ini? Tahu dari mana? Karena misalnya di sini adalah warnanya putih. Beda dengan background-nya. Di sini warnanya coklat. Seperti itu. Kalau misalnya background-nya sama gitu warnanya, mungkin kita akan kesulitan juga melihat mana yang bagian kertas, mana yang bukan. Hanya kita melihat coret-coretan. Nah, kita bisa berpikir seperti itu. Tapi komputer itu nggak bisa sebenarnya membedakan antara background ini dengan kertas ini. Jadi kalau kalian kasih gambar komputer gitu ya, suruh bedain nggak bisa. Gitu. Jadi komputer itu sebenarnya nggak pinter-pinter amat. Nah, bagaimana supaya komputer bisa membedakan? Itu kita lakukan seperti cara kita membedakan antara kertas ini dengan background. Kita lihat di kertas ini warnanya putih, sedangkan background warnanya coklat. Artinya ada perbedaan, ada transisi antara background dengan kertas. Jadi kita bisa melihat khususnya di bagian yang ini.
Nah, ini kan kelihatan banget bedanya. Yang sebelah ke kanan dikit putih, ke kiri dikit ini adalah coklat. Nah, dengan filter diferensial, maka kita bisa komputer bisa diajarkan untuk melihat adanya tepi dari dua objek yang berbeda. Oke, saya contohkan misalnya, gini. Saya pakai program Python. Itu berarti untuk menggambarkan bagaimana filter diferensial membantu komputer bisa melihat tepi. Itu coretan satu. Oke, agak lama masih mikir. Nah, seperti ini. Jadi di sini adalah kita menggunakan filter diferensial, yaitu filter diferensial dia akan melihat transisi terbesar, transisi yang terjadi yang cukup besar, atau perbedaan yang terjadi pada suatu titik di gambar. Nah, karena ini warnanya sama, coklat, dan di sini juga sebagian besar putih, maka ini akan menjadi hitam atau turunannya adalah 0. Kalian tahu kan suatu nilai konstan kalau didiferensialkan nilainya adalah 0. Nah, pada tepi-tepi ini terjadi transisi dari coklat ke putih atau sebaliknya. Artinya dia terdapat perbedaan. Suatu sinyal yang memiliki perbedaan atau berubah, kalau kita turunkan maka akan ada nilainya. Selama tidak konstan dia tidak akan 0. Nah, maka setiap perbedaan itu dia dicari di sini. Sehingga dia bisa membedakan tepi. Oh, ini ada tepi atau ada ujung dari suatu benda dan di luar itu adalah benda yang berbeda. Seperti itu. Nah, setelah dia bisa membaca tepi, ya tinggal dihitung koordinatnya. Di mana aja itu tepinya. Setelah ditandai, misalnya dalam program ini, nah dia bisa kita ubah orientasinya, ditranslasikan dan lain sebagainya, maka menjadi lurus seperti ini. Mungkin di aplikasi Android ataupun yang punya iPhone di aplikasi App Store ada aplikasinya seperti itu. Nah, kira-kira itu cara kerjanya dari bagaimana komputer itu melihat tepi dari suatu objek, lalu dia melihat objek tersebut sebagai suatu yang terpisah dari background dan melakukan pemrosesan dari objek tersebut. Nah, itu kira-kira seperti itu. Oke, kita kembali ke materi. Nah, jadi itu kegunaan dari frekuensi shaping, frekuensi shaping filter. Oke, berikutnya kita masuk ke frekuensi selective filter. Nah, kita masuk sedikit. Frekuensi selective filter adalah satu kelas filter yang tujuannya secara spesifik memilih beberapa rentang frekuensi dan menolak atau menghapus sama sekali rentang frekuensi lainnya. Nah, ini contohnya adalah noise pada sinyal audio dapat dihilangkan dengan filter ini. Saya nggak punya contohnya yang untuk noise audio, tapi nanti ada analoginya untuk kasus noise. Nah, tapi filter ini tidak bisa menghilangkan interferensi. Interferensi tidak dapat dihilangkan. Nah, apa bedanya noise dengan interferensi? Kalau noise itu adalah gangguan pada sinyal. Gangguan itu pokoknya sesuatu yang di luar sinyal yang kita inginkan. Gitu ya. Gangguan pada sinyal yang frekuensinya itu jauh lebih tinggi daripada sinyal utama. Misalnya saya lagi bicara seperti ini, lalu tiba-tiba ada suara motor atau mobil. Nah, itu adalah noise. Mungkin kalau secara kuping kita agak sulit membedakan antara noise dan interferensi. Tapi nanti kita akan lihat perbedaannya. Sedangkan interferensi, gangguan pada sinyal yang memiliki frekuensi sama atau dekat dengan sinyal utama. Nah, contohnya kalau misalnya saya sedang berbicara, ada orang lagi yang berbicara. Nah, itu adalah interferensi. Mungkin kalau kita perhatikan atau kita dengarkan, ya sama-sama aja gitu bahwa dua-duanya mengganggu.
Terus perbedaannya apa antara noise dengan interferensi? Misalnya noise dari mesin motor, interferensi dari suara orang. Nah, jadi kalau misalnya suara mesin, gitu ya, suara yang keluar dari mesin seperti itu memiliki frekuensi yang jauh lebih tinggi. Suara manusia itu mungkin sekitar 100, 150, 500, kayaknya yang sampai 1000 atau 10.000 jarang ya. Jarang. Beberapa orang saja yang bisa sampai sangat tinggi. Nah, seperti itu. Nah, noise, suara mesin itu jauh di atas itu. Gitu. Nah, sedangkan interferensi suara karena sama-sama suara maka frekuensinya dekat. Jadi kalau noise kita menggunakan filter, frekuensi selective filter yang tadi kita tentukan saja bahwa cut off-nya itu di misalnya 10 kHz. Sisanya kita dihilangkan. Nah, itu bisa. Tapi kalau interferensi itu nanti ikut karena terlalu dekat. Kalau kita memotong di tempat yang salah, jangan-jangan mana sinyal aslinya yang kita inginkan juga terpotong. Nah, makanya interferensi sulit dihilangkan dengan filter. Oke. Oke, mungkin sebelum ini saya akan bahas sedikit. Jadi kegunaan utama khususnya itu pada sistem komunikasi ya, seperti saya sedang ngobrol atau saya ini juga lewat internet, artinya dikirimkan menggunakan sinyal elektrik, sinyal listrik. Di sini jauh lewat entah itu dari fiber optik, entah mungkin lewat nanti wifi udara dan lain sebagainya. Nah, itu pun harus menggunakan filter karena pada saat suatu sinyal listrik dikirimkan pasti ada gangguan. Gangguannya umumnya adalah noise yang bisa kita hilangkan menggunakan filter. Nah, jadi ada 4 jenis filter, ini pun pernah kita bahas di awal perkuliahan. Yang pertama adalah low pass filter atau LPF singkatannya. Yang kedua adalah high pass filter atau HPF, dan yang ketiga adalah band pass filter atau BPF. Yang terakhir adalah band stop filter. Umumnya band stop filter tidak terlalu dibahas ya, karena band stop filter biasanya dari kebalikannya dari band pass filter seperti itu. Jadi lebih diutamakan yang band pass filter dibandingkan yang band stop filter. Oke. Kita sudah tahu bahwa low pass filter itu akan melewatkan sinyal-sinyal yang berada di bawah frekuensi cut off seperti contoh yang tadi sebelumnya dan meredam atau menghilangkan sama sekali sinyal-sinyal yang ada di atas frekuensi cut off. Sedangkan high pass filter kebalikannya, sinyal yang berada di bawah frekuensi cut off itu diredam dan yang di atas frekuensi cut off justru dilewatkan atau diteruskan. Band pass filter itu gabungan antara low pass filter dengan high pass filter. Kenapa saya bilang gabungan? Karena rangkaiannya pun merupakan rangkaian sederhana RC-nya merupakan gabungan antara LPF dengan HPF. Seperti itu. Nah, band pass filter melewatkan sinyal yang berada di antara dua frekuensi cut off-nya dan meredam sinyal yang berada di bawah frekuensi cut off yang bawah atau yang rendah dan juga meredam di atas frekuensi cut off yang bagian atas yang kedua seperti itu. Nah, nanti kita bisa melihat. Saya akan menunjukkan dulu salah satu fungsi Fourier. Ada nggak ya di sini? Plot wave ini plot wave apa ya? Nggak ada. Oke. Nah, sebentar. Kalau nggak salah, kita lihat. Saya akan kasih contoh. Apa ya? Ini ada suatu program kalau nggak salah di yang ini. Sinyal dan sistem. Oke. Suara. Oke, nah ini adalah penggunaan dari transformasi Fourier untuk bukan yang ini, bukan yang ini. Sebentar.
ada nggak ya? Ini raise cosine. Bukan. Hilang ya. Kayaknya saya kehapus nih. Bukan yang ini. Iya, kehapus. Suara sayangnya kehapus deh. Ya sudah. Yang lain ada nggak ya? Nggak ada filenya ini. Saya nggak tahu nomor berapa. Nggak tahu deh. Oke. Sepertinya kehapus yang itu. Oke, yang suara berarti nggak ada ya. Oke, ini aja. Jadi di sini program ini saya menggunakan low pass filter yang ini. Ini adalah low pass filternya. Nah, kalian nggak usah. Saya tidak akan menjelaskan terlalu jauh dulu tentang low pass filter ini. Nah, di sini ada suatu sinyal sinusoidal. Sinyal suara kita juga merupakan sinyal gabungan sinyal sinusoidal dan frekuensi tertentu. Nah, sinyal ini nanti akan kita kenakan noise. Nah, jadi sinyal ini X ditambah dengan noise-nya adalah yang ini, random. Karena memang sifatnya adalah random noise itu, khususnya di udara. Lalu di sini sinyal yang sudah kena noise tadi kita konvolusikan atau masukkan ke sistem filter tadi. Nah, hasilnya akan menjadi seperti apa? Oke, kita run. Jadi itu menggunakan sinyal yang sama ya, bukan sinyal yang baru. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah sinyal informasinya misalnya. Mungkin berupa suara kita atau sinyal data dan lain sebagainya. Lalu terkena noise. Nah, umumnya akan menjadi seperti ini. Biasanya nggak rata seperti ini sih, lebih bergelombang. Nah, artinya sinyal ini sudah berubah bentuknya dari sinyal utamanya ini. Nah, kita sendiri kalau melihatnya pun akan sedikit pusing bagian yang ini. Nah, karena sinyal pengganggu ini atau noise ini frekuensinya jauh lebih tinggi, ya kita lihat yang ini kan periodenya sekalinya segini, 400 detik. 400 detik lama sekali. Bukan 400 detik, ini berapa? Taper 40 ya, berarti 10 detik ya. 10 detik. Taper 40 second. Nah, sedangkan noise-nya ini frekuensinya periodenya ini lebih kecil atau frekuensinya sangat tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan frekuensi asli. Kalau kita masukkan suatu filter yang anggap aja kalau kita tahu sinyal informasinya berapa frekuensinya, tinggal kita batasi, maka keluarannya menjadi sama seperti ini. Ini cuma lebih mampat saja. Kalau kita rentangkan, ini akan sama seperti ini bentuknya. Memang akan sedikit berubah, khususnya di bagian awal, titik awal sama titik akhir. Ini akan sedikit berbeda. Nah, tapi intinya adalah filter ini mampu meloloskan sinyal informasi yang kita inginkan dan meredam sinyal gangguannya yang ini. Seperti itu. Tentu kalau misalnya noise-nya kita perbesar, misalnya di sini 0,5, umumnya noise bisa menjadi sangat besar, nggak aja menjadi 2 kalinya. Maka ini gangguannya lebih tinggi lagi. Nah, mau sebesar apapun gangguannya, selama sinyal utamanya tidak terdistorsi ataupun tidak terganggu interferensi, maka kita bisa mengembalikannya. Cuma memang di sini ada ketidaksempurnaan yang tergantung nanti dari filternya, kompleksitas filter. Nah, seperti itu. Itu aplikasi dari filter, khususnya yang filter selektif. Oke, jadi ini adalah jenis-jenis filter. Kita akan bahas khususnya yang low pass filter dan high pass filter dan juga band pass filter. Nah, untuk yang low pass filter kita akan kita bahas dulu yang bagian idealnya. Oke. Jadi ya tentu kita tahu ujung-ujungnya ya ideal itu tidak bisa direalisasikan. Tapi kita ingin menuju ke keidealan yang ada seperti itu.
low pass filter memiliki respon frekuensi seperti ini. Jadi dia akan bernilai 1. Nah, ini kita tidak masukkan bagian amplifiernya ya. Artinya kalau kita loloskan itu tidak diapa-apakan sinyalnya. Dan kalau diredam, maka dia akan diredam secara sepenuhnya sampai 0. Nah, dia akan bernilai 1 jika frekuensinya itu di bawah frekuensi omega C yang disebut sebagai frekuensi cut off dari filter. Dan 0 kalau frekuensi dari sinyal tersebut itu lebih besar dari omega C. Nah, jadi kalau kalian bayangkan pada sistem LTI, berapapun nilai XT-nya nanti, berapapun sinyal inputnya, kalau masuk ke respon frekuensi Hj omega seperti ini, maka kalau sinyal masukan yang frekuensinya lebih tinggi daripada omega C itu pasti akan dinolkan atau diredam. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Lihat di sini adalah bagian discontinue. Ini juga sama, yaitu di bagian omega C. Nah, ini istilahnya adalah passband. Passband itu adalah bagian yang dilewatkan. Yang ini adalah stop band. Nah, ini adalah istilah ini cukup penting, jadi silakan diingat baik-baik. Bagian passband dan ini stop band. Pokoknya passband yang dilewatkan. Jadi jangan kebalik dengan band pass. Ya, band pass pun sebenarnya bandnya yang bagian yang dipaskan gitu ya, yang dilewatkan. Nah, ini passband, ini adalah stop band. Oke. Nah, ini adalah filter high pass filter ideal. Nah, ini sama. Nah, di sini kita melihatnya negatif dan positif ya, karena kita sekali lagi kita melihat sinyal itu sebagai eksponensial kompleks, bukan hanya sinusoidal ataupun bukan hanya cosinusoidal, bukan bagian realnya saja ataupun bagian imajinernya saja, tapi kita menggunakan kedua-duanya, eksponensial kompleks, ada bagian real dan juga ada bagian imajiner, ada bagian kosinusnya, ada bagian sinus yang mengakibatkan terjadinya cermin seperti ini. Jadi pokoknya kita bisa melihatnya hanya satu bagian saja, seperti ini. Jadi hanya bagian yang positifnya saja, bahwa ini melewatkan dari frekuensi 0 sampai ke omega C. Seperti itu. Tapi secara grafik, gambaran dari Hj omega adalah bentuk simetri seperti ini. Nah, itu pun terjadi pada high pass filter ideal maupun band pass filter ideal. Nah, ini yang high pass filter. Jadi bagian 0 sampai frekuensi cut off dia dinolkan. Frekuensi 0 sampai frekuensi cut off. Diredam. Dari omega C ke atas, nah ini adalah diloloskan. Jadi kalau kasusnya kayak tadi, sinyal yang terkena noise, nah HPF ini nanti sinyal informasinya akan hilang, noise-nya yang malah kita dapatkan, diloloskan. Nah, ini adalah band pass filter. Band pass filter ideal. Nah, kita melihatnya bagian sini. Nah, jadi ada dua frekuensi cut off dan di antara frekuensi cut off itu kita loloskan. Sisanya yang di bawah sini diredam dan yang di atas sini pun akan diredam. Oke. Nah, ini jadi ketiga bentuknya. Nah, sekali lagi filter ideal akan melewatkan sinyal sesuai frekuensi yang diinginkan tanpa distorsi, tanpa dikuatkan, dan juga menolak sinyal lainnya. Namun, filter ideal itu tidak dapat dibuat secara nyata dan hanya digunakan sebagai pendekatan. Masalah utamanya ya tentu bagian ininya, yang ketajaman ininya. Nah, untuk membuat filter, kita bisa membuatnya sederhana, misalnya untuk LPF ataupun HPF, hanya menggunakan rangkaian komponen resistor dan juga kapasitor, R dan C saja, termasuk sumber tegangannya. Nah, tapi kemudahannya itu trade-off-nya adalah karakteristik filter yang bisa dikatakan tidak bagus, tapi secara matematis itu mudah untuk dihitung. Tapi secara kegunaan itu bisa dikatakan filter yang kurang bagus. Nanti kenapa kurang bagus nanti kita akan lihat. Nah, kita melihatnya dalam filter waktu kontinu dalam persamaan diferensial. Jadi kalau kita ngebahas tadi teorinya filter seperti ini, fungsinya seperti itu, pertanyaannya gimana sih kita buat filter? Nah,
Dalam banyak sistem fisik, sistem filter dikarakterisi oleh persamaan diferensial. Sistem yang didefinisikan dalam persamaan diferensial membuat perancangan fleksibel dan lebih luas cakupannya. Nah, kita melihat atau merancang respon frekuensi melihatnya dalam bentuk domain frekuensi atau dalam Fourier, transformasi Fourier. Tapi untuk melakukan perancangannya nanti kita akan balikan lagi ke persamaan diferensial karena nanti hubungannya filter itu adalah dengan rangkaian elektrik. Dalam hal ini filter dapat dirancang sesuai dengan karakteristik yang diinginkan dan diimplementasikan dalam perangkat keras analog ataupun digital. Nah, ini adalah contoh LPF menggunakan rangkaian RC sederhana, sangat sederhana. Inputnya adalah tegangan, input tegangan VST. Untuk LPF, outputnya adalah tegangan pada kapasitor. Nah, untuk HPF nanti adalah tegangan pada resistor. Jadi sebenarnya rangkaiannya sama, cuma bedanya adalah output mana yang kita gunakan. Kalau kapasitor itu artinya adalah LPF. Kalau resistor itu artinya adalah HPF. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat rangkaian sederhana ini, nah, tentu kita tahu bagaimana membuat persamaan diferensialnya menggunakan hukum Kirchhoff untuk tegangan. Nah, perlu ditekankan adalah bahwa kita menggunakan referensinya adalah VCT, tegangan pada kapasitor dengan VST. Kita tahu bahwa tegangan sumber VST ini akan sama dengan tegangan pada resistor ditambah tegangan pada VCT atau tegangan pada kapasitor. Nah, itu rumus hukum Kirchhoff kan seperti itu. Nah, berikutnya rumus tegangan pada resistor itu adalah R atau resistansi pada kapasitor dikali dengan arus yang mengalir pada kapasitor. Kalau kita melihat bentuk seperti ini, maka arus yang mengalir pada kapasitor adalah arus yang sama juga mengalir pada arus yang mengalir pada resistor adalah arus yang mengalir juga pada kapasitor. Artinya rumus arus ini I-nya itu adalah I yang melewati kapasitor. Ingat bahwa pada kapasitor I itu berubah terhadap waktu. I sama dengan tegangan itu berubah terhadap waktu. Jadinya I sangat dipengaruhi oleh perubahan tegangan dari kapasitor. Nah, maka I-nya yang ini adalah C dV per dt. Nah, ini ada bentuk diferensial. Nah, ini adalah tegangan pada resistor totalnya, ini tegangan pada kapasitor, dan ini tegangan pada sumber. Kita asumsikan bahwa nilai awal adalah 0, artinya tidak ada tegangan awal pada kapasitor, artinya kosong. Sama seperti baterai, nah, anggap aja baterainya itu kosong, tidak ada tegangannya sama sekali. Nah, maka persamaan ini adalah persamaan ini termasuk ke dalam sistem linear dan time invariant. Linear dan time invariant. Nah, untuk menentukan respon frekuensi Hj omega, tegangan masukan didefinisikan pada VST-nya itu kita anggap sebagai EJ omega T. Jadi ini adalah masukannya, XT atau VST di sini yaitu EJ omega T. Dan tegangan keluar pada kapasitor, jadi VCT-nya ini, yang merupakan adalah perkalian antara Hj omega sistemnya dikalikan dengan masukannya EJ omega T. Nah, kita substitusikan VS-nya menjadi seperti ini, VST-nya, VCT-nya menjadi seperti ini. Seperti ini adalah VS, VC, dan ini adalah dVC per dt. Kita tinggal turunkan jadi lebih mudah terhadap T menjadi seperti ini saja, J omega H, J omega E, J omega T. Nah, lalu pisahkan yang ada H J omega-nya. Di sini menjadi Hj omega E J omega T dikalikan 1 ditambah RCJ omega. Nah, 1 ditambah RCJ omega kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi bentuknya seperti ini. Ini tinggal dicoret, coret, coret. Maka kita dapatkan bentuk akhirnya adalah Hj omega
sama dengan 1/1 plus RC J omega. Ini adalah respon frekuensi dari low pass filter. Nah ini sebenarnya nggak perlu dihafal, seperti dipahami. Nah, untuk mendapatkan grafiknya antara magnitud dengan sudut, kita pisahkan bagian yang real dengan bagian yang imajiner. Jadi J ini harus kita pisahkan, jangan menempel di bagian sini. Caranya adalah kalikan dengan conjugate-nya. Nah, seperti ini. Maka kita bisa pisahkan J-nya. Nah, yang ini adalah bagian real-nya dan ini adalah bagian imajinernya, negatif. Nah, maka untuk magnitudenya tinggal dikalikan, jumlahkan kuadratnya. Bagian real kuadrat ditambah bagian imajiner kuadrat lalu diakarkan. Maka hasilnya akan menjadi bentuk seperti ini. 1 dibagi akar 1 plus omega RC. Nah, sedangkan sudutnya adalah arcus tangan dari minus omega RC, yaitu adalah arcus tangan dari bagian imajiner dengan minusnya dibagi dengan bagian real. Ini kan tinggal hilang nanti. Hilang, tinggal omega RC dibagi minus omega RC dibagi 1. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau omeganya 0, ini adalah 0, maka Hj omega menjadi 1. Artinya dia amplitudenya penuh, 1. Kalau omeganya 0. Semakin besar omega, anggap aja omeganya jadi 10, 100, 1000, dan seterusnya, bagian bawah akan semakin besar. Pembagi semakin besar akan mendekati 0. Jadi kalau frekuensinya tinggi, ini akan menuju 0. Nah, tapi kita lihat bahwa fungsi ini tidak akan terlihat ideal. Artinya tidak akan ada bagian yang discontinue, sharp atau tajam. Kita lihat ini menurunnya, bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah, jadi kita bisa melihat di sini adalah 1/RC. Ini adalah frekuensi cut off-nya. Jadi kalian bisa merancang filter, menentukan frekuensi cut off-nya ya dari nilai resistor maupun nilai kapasitornya. Nah, jadi dari sininya. Ini adalah frekuensi cut off. Yaitu kalau misalnya omeganya adalah 1/RC, nah ini menjadi 1, 2, maka ini menjadi 1/2. 1/2-nya ya. Nah, itu adalah sampai sekitar setengahnya atau 3 dB, seingat saya. Nah, tapi kalau misalnya kalian lihat ya, ini karakteristik untuk filter ya tidak bagus, itu jelek. Karena di atas frekuensi cutoff ini masih ada yang diloloskan. Walaupun mungkin diredam, tapi lebih diredam, tapi tidak sampai 0, masih lolos seperti itu. Dan ini untuk sampai ke 0 juga akan sangat lama. Gitu. Ya sebenarnya nanti tergantung dari besarnya RC. Nah, ini adalah untuk fasanya. Fasanya di sini kalau untuk arcus tangan yang pi/2 dan minus pi/2 itu kan mencapai yang sudut tangan yang sudutnya pi/2 dan minus pi/2 itu kan tahingga. Nah, jadi ini menuju ke 0. Arcus tangan yang 0 itu kan 1 sudutnya. Jadi kalau ini sudut ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini gambaran. Jadi kalian bisa melihat, bandingkan dengan yang ideal, tentu ini jauh dari kata ideal, tapi cukup sederhana. Masalah lainnya adalah ini tadi yang saya jelaskan. Masalah lainnya adalah kalau kita melihat balik ke respon frekuensi dalam bentuk domain waktu, bentuknya seperti ini. Ini adalah respon frekuensi dalam domain waktu. Dan kita ingin melihat adalah step respon. Step respon itu adalah seberapa cepat suatu sistem itu berubah dari nilai 0 ke 1 atau 1 ke 0 kebalikannya. Gitu. 1 itu nilai penuhnya, jadi 100% dibilangnya. Nah, apa yang terjadi kalau kita melihat step responnya? Ini adalah step respon dari
dari rangkaian RC tadi. Nah, yang perlu kita lihat adalah yang bagian ini. Kita menggunakan di sini adalah variabel tau, yaitu tau itu adalah RC, artinya bentuk ini dipengaruhi oleh RC. Tau sama dengan RC. Nah, ini adalah bentuk seberapa lama si rangkaian tersebut dari 0 sampai 1 atau merespon terhadap input. Nah, artinya kalau kita masukkan input 1 volt, anggap aja seperti itu, maka dia harus menunggu selama ini sampai nanti kita dapatkan outputnya 1 volt juga. Gitu. Jadi ada jeda waktu, tidak seujuk-ujuk langsung gitu. Beda dengan kapasitor. Kapasitor kita langsung pasangkan, bukan kapasitor, resistor. Resistor kita pasangkan ke sumber tegangan langsung naik, tegangannya sama. Ya memang ada jeda waktu, tapi sepersekian detik itu tidak akan terasa secara nyata gitu. Tapi kalau kapasitor itu ada jeda waktu. Nah, kalau kita lihat dari sini, pada saat T-nya 0, ini nilainya 0, maka nilainya 1. Pada saat T-nya bertambah, dan pertambahan ini dipengaruhi oleh RC. Semakin besar RC, maka penambahan bagian sini, kenaikannya itu akan semakin lambat. Gitu. Jadi kalau kita ingin menentukan suatu nilai RC tertentu, anggap aja untuk memfilter filter di audio, kita ingin di mungkin 1 kHz atau bahkan 10 kHz, gitu ya. Nah, yang terjadi adalah respon si sistem tersebut akan menjadi sangat lambat. Gitu. Jadi kalau masuknya itu 10, nah sampai si outputnya itu dapat 10 itu lama. Nggak serta-merta, jadi diredam dulu. Gitu. Artinya sistem ini sifatnya adalah sluggish, lambat. Seperti itu. Nah, itu adalah kerugian kelemahan dari sistem RC yang sederhana. Nah, ini adalah penjelasannya. Bersifat sluggish terhadap input step. Nah, ini tentu ada trade-off-nya. Kalau kita ingin yang bagus, nanti kita bisa membuat yang lebih kompleks. Nanti dikatakan bahwa yang cukup bagus adalah kalau kita bisa membuat fungsinya dalam domain frekuensinya itu dalam bentuk sinkronus. Nah, itu memang nanti persamaan diferensialnya ordenya akan lebih tinggi. Rangkaiannya akan lebih kompleks, tetapi tidak terjadi bentuk seperti ini. Bisa dihindari. Oke, berikutnya adalah HPF RC sederhana. Saya akan sedikit mempercepat. Ini nanti tinggal diganti saja. Jadi tadi kan kalau yang tadi adalah VC di sininya. Nah, rumusnya kan tadi VS sama dengan VR ditambah VC. Artinya VR sama dengan VS min VC. Nah, kalau kalian ganti semua, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Kita dapatkan respon frekuensinya adalah seperti ini. Nah, sehingga bentuk magnitudenya menjadi seperti ini. Nah, kita lihat kalau omeganya 0, maka ini menjadi 0. Kalau omeganya sangat besar, maka dia akan mengikuti pembagian yang ini. Omega RC kuadrat diakalin. Omega RC dibagi omega RC sama dengan 1. Dan arcus tangannya adalah bentuk seperti ini. Nah, ini adalah bentuknya. Lagi-lagi kasusnya akan sama seperti LPF tadi. Bahwa ini pasti ada kebocoran di sini, tinggi. Tidak bisa diredam sepenuhnya. Sini, pasti ada yang masih diloloskan, banyak. Seperti itu. Nah, dan ini adalah fasanya, bentuk fasanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah step responnya. Kembali lagi, step respon dari sini adalah dia bagaimana mencapai nilai 0. Karena tegangannya kan beralih semua ke kapasitor. Artinya tegangan di resistor itu nanti akan mencapai ke 0 atau akan diredam. Nah, seperti ini. Nah, ini pun sama, dia dipengaruhi oleh RC. Artinya, semakin besar RC, maka dia akan semakin sluggish.
atau semakin lambat responnya. Seperti itu. Nah, dua contoh filter tadi tak ideal, tapi dapat dijadikan pendekatan kasar terhadap LPF dan HPF karena perhitungannya pun sederhana. Kalian bisa bikin sendiri di rumah, dicoba sendiri. Nanti kalau masukin audio, lalu biasanya menggunakan resistor geser. Apa itu namanya, potensiometer ya, yang bisa diputar-putar nilai resistornya. Nah, itu tidak akan sempurna, tapi nanti kalian akan melihat suatu bentuk peredaman yang kecil, walaupun memang tidak begitu bagus seperti itu. Karena bentuknya sederhana, tidak memiliki ketajaman yang diinginkan pada filter ideal antara passband maupun stopband. Dan tadi sifatnya selagis. Rangkaian lambung lebih kompleks dengan order persamaan diferensial yang lebih tinggi memiliki fleksibilitas lebih banyak dalam mengatur karakteristik filter. Tapi tentu saja itu lebih kompleks. Oke, itu saja materi yang saya sampaikan untuk pengantar filter.